Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club YouTube channel. How are you doing? Okay, so dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang poem. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini? Ya, materi ini teman-teman pelajari di kelas 11 ya, pelajaran bahasa dan sastra Inggris atau bahasa Inggris peminatan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini belajar materi ini, teman-teman sudah berada di jalur yang tepat, karena dalam video ini kita akan membahas secara lengkap dan jelas pengertian dari poem, lalu apa perbedaan poem dengan poetry. Nah, tujuan komunikatifnya apa, lalu nanti dibahas juga generic structure-nya seperti apa. Dan tentu saja ketika membaca sebuah jenis teks, kita juga akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan atau language features yang muncul dalam poem ini. Nah, selanjutnya adalah di akhir video nanti kita akan bahas sebuah contoh poem yang simple dan mudah untuk teman-teman pelajari. So, tidak usah terlalu banyak ngoceh-ngoceh ya. Oke, let's get it started. Well, what is actually poem? Menurut colindictionary.com, sebuah poem adalah is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme. Oke, sederhananya, secara singkat artinya seperti ini ya kurang lebih. Poem itu adalah sebuah karya sastra ya dalam bahasa Inggris yang berbentuk tulisan, yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah dan suara-suara yang indah. Kemudian biasanya juga dia baris-baris atau kalimat-kalimatnya pendek-pendek dengan rima di dalamnya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menyebut poem ini dengan istilah sajak. Oke. Nah, poem di sini ya berbeda dengan poetry ya. Jadi kalau poem itu adalah sajak, sedangkan poetry adalah puisi. Oke? Masih ingat kan ya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, perbedaan antara sajak dan puisi? Yaps, kalau sajak itu adalah puisi, namun puisi belum tentu sajak. Hah? Gimana? Oke. Maksudnya gini ya. Jadi sajak itu adalah sebuah puisi yang berdiri sendiri atau sifatnya individual. Nah, makna dari sajak pun lebih luas ya ketimbang puisi. Yang membuatnya demikian adalah karena biasanya sajak itu lebih berkaitan dengan bunyi pada kalimat di dalamnya, ya kan ada rimanya seperti itu ya. Nah, sedangkan puisi itu adalah karya sastra yang lebih umum dan sering dimasukkan dalam karya sastra lainnya. Misalkan dalam cerpen ada puisinya atau dalam novel dan seterusnya. Nah, gimana, udah pusing? Oke, ya udah gak apa-apa deh. Kalau misalkan teman-teman masih belum ngerti juga atau masih pusing dengan perbedaan poem dan poetry ini, nggak masalah deh, teman-teman bisa saja menyebutkan kalau poem itu adalah bagian dari puisi. Itu ya, gitu aja kok repot ya. Oke, yang penting kita tahu dalam bahasa Inggrisnya bahwa poem itu adalah sajak atau bagian dari puisi juga. Bisa sih teman-teman sebutkan itu adalah sebuah puisi. So, lalu gimana ya tujuan komunikatif dari poem ini? Oke, sebuah sajak atau puisi sebenarnya diciptakan untuk beberapa hal tujuannya ya. The first one is as a way to express feelings, ideas, and emotions. Sajak itu diciptakan sebagai ungkapan atau luapan perasaan, ide dan juga emosi seseorang. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi merasa gelisah, sedih, kecewa atau dan lain-lain atau bahagia, mungkin teman-teman bisa mengungkapkan perasaannya dengan menggunakan sebuah sajak atau puisi. Oke. Selanjutnya adalah selain mengungkapkan sebuah perasaan, teman-teman juga menggunakan sebuah sajak atau puisi itu to entertain. Tahu ya arti to entertain? Yes, to entertain itu artinya menghibur ya. Tentu saja ini tujuannya menghibur pembacanya atau pendengarnya, misalkan kalau disampaikan secara verbal. Kemudian selain entertain, tentu saja dia akan memberikan pleasure atau kesenangan ya. Lalu memberikan juga give value of life. Give value of life itu maksudnya adalah memberikan nilai-nilai kehidupan ya di dalamnya. Pesan-pesan moral yang ingin disampaikan seseorang melalui sebuah sajak atau puisi. Oke teman-teman, selanjutnya bila teman-teman ingin membuat sebuah sajak atau puisi, teman-teman harus memperhatikan dan memasukkan struktur berikut ini ya. Strukturnya adalah yang pertama adalah kalian akan mendengar istilah kata line ya. Apa itu line? Line itu ada garis atau dalam bahasa kalau diterjemahkan seperti ini. Line itu adalah kata-kata, sebuah kata atau baris-baris kata ya. Beberapa baris biasanya, baris kata itu namanya line ya. Kemudian ada stanza atau verse ya. Stanza ini adalah group of lines in a poem atau dalam bahasa Indonesia itu sering kita sebut dengan bait ya. Jadi dalam puisi atau sajak itu terdiri dari beberapa baris, kemudian terdapat beberapa bait juga biasanya gitu. Biasanya normalnya ya dalam satu sajak atau puisi itu ada 4 baris, kemudian 4 bait itu di dalam satu stanza atau dalam satu bait. Oke. Kemudian ada rhyme ya. Rhyme ini adalah a pattern of word that contains similar sound. Dalam bahasa Indonesia arti rhyme ini adalah rima. Jadi adalah pola kata yang akhirnya sama. Misalkan teman-teman pernah mendengar kata
bad, glad, sad, that. Nah, itu adalah sebuah rima ya. Akhirnya sama atau terdengar sama ujungnya. Gitu namanya rima. Lalu kemudian ada meter. Nah, meter ini adalah the number of syllables in one poetic phrase. Maksudnya adalah biasanya jumlah suku kata yang dimunculkan dalam setiap bait ya. Biasanya dalam bait itu tuh biar lucu atau biar menarik, jumlah silabel atau suku katanya itu sama. Kenapa? Biar enak ngucapinnya gitu. Suku kata ya, suku kata. Lalu kok laju. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau language features yang muncul dalam sebuah poem. Oke, yang pertama adalah biasanya sebuah poem atau poetry itu menggunakan figurative language. Oke, do you remember what figurative language is? Teman-teman tahu apa itu figurative language? Figurative language itu adalah bahasa kiasan ya, atau majas ya. Oke, majas. Teman-teman pasti pernah mendengar beberapa jenis majas dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali ya, tapi akan saya bahas beberapa saja. Yang pertama adalah metaphor ya. Metaphor ini adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tapi dalam bentuk yang singkat. Oke. Pernah nggak teman-teman mendengar kata seperti ini contohnya? His words cut deeper than a knife ya. Kata-katanya itu lebih menyakitkan atau lebih apa ya kalau diterjemahkan nih, memotong lebih dalam dibandingkan dengan sebuah pisau ya. Jadi membandingkan ucapan dengan sebuah pisau. Oke, lanjut adalah simile ya. Simile itu adalah majas yang biasanya menyamakan atau mengumpamakan seseorang atau sesuatu. Biasanya sebagian besar menggunakan kata seperti, bagaikan, ibarat gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan kata like ya. Misalkan your beauty is like a shining star in the darkness. Oke. Kecantikan kamu itu bagaikan matahari yang bersinar dalam kegelapan. Ya Allah. Berlebihan ya, memang begitulah, majas itu memang selalu berlebihan ya, menggunakan bahasa-bahasa kiasan memang berlebihan ya. Selanjutnya adalah teman-teman akan menemukan sebuah majas personification dalam poem ini. Apa itu personification? Ini adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda mati tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Oke, misal the sun smiled down on us. Matahari itu tersenyum kepadaku gitu ya, saking bahagianya ya. Jadi dia menganggap bahwa matahari itu lagi tersenyum sama dia ya, padahal lagi terik-teriknya. Oke. Kemudian ada lagi hyperbole. Hyperbole ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya hiperbola ya. Hyperbole ini adalah majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal ya. Berlebihan banget, lebay ya dalam bahasa Indonesianya. Contohnya nih, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Kan lebay banget kan ya, membelah angkasa gitu saking kencangnya gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya misalkan I'm so hungry I could eat a horse. Nah, ini istilah yang sering mereka gunakan yang luar negeri itu kalau menggunakan kata could eat a horse, saking laparnya katanya I'm so hungry I could eat a horse, saking laparnya gue tuh bisa makan seekor kuda gitu maksudnya. Itu namanya hyperbole. Selanjutnya adalah selain menggunakan figurative language atau bahasa-bahasa kiasan ya, dalam sebuah sajak biasanya muncul kata symbols ya. Simbol ini adalah simbol ya, dalam bahasa Indonesia artinya simbol. Biasanya menggunakan simbol untuk mengaitkan sesuatu atau sebuah event atau kejadian. Gampangnya gini deh, teman-teman pasti kalau membaca sebuah puisi ketika ada kata rose atau bunga mawar, kadang-kadang rose itu kita identikkan merupakan simbol dari kata love, ya nggak sih? Ya kan, rose itu simbol dari sebuah cinta. Atau ring for marriage. Jadi ketika kita ngomongin tentang ring atau cincin, biasanya kita menganalogikan atau mengasosiasikan dengan kata marriage atau pernikahan. Gitu namanya symbols ya. Kemudian yang terakhir adalah sebuah poem itu biasanya menggunakan word choice yang tepat, menggunakan diksi yang dipilih atau pilihan kata atau vocabulary yang mereka benar-benar pilih dan pikirkan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah karya sastra, jadi mereka harus membuatnya menjadi semenarik mungkin dan menggunakan bahasa yang dipilih sedemikian rupa. Oke, biar cantik maksudnya kan gitu. Alright, itu adalah sebuah language features dari poem ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahami ini. Selanjutnya adalah yang terakhir. Kita akan membaca atau membahas sebuah sajak singkat atau puisi singkat ya. Ini adalah sebuah karya dari God's Gift. Ini karya dari John P. Reed ya. Ini judulnya adalah God's Gift, artinya adalah hadiah dari Tuhan. Oke, kita akan baca dulu ya. Love is like a river, a never-ending stream. Love is shared by each other to answer someone's dream. Oke, it's never-ending story. Love is not a lie you can share and all its glory.
for love will never die. Oke, kita akan bahas ya. Ini singkat sekali ya. Ini saya ambil dari familyfriendspoems.com ya. Ini karya dari John Perrin. Oke, sebenarnya ada lanjutannya lebih panjang, tapi kita akan bahas bagian awalnya saja. Kalau kita artikan adalah love is like a river. Cinta itu bagikan sebuah sungai. Nah, ingat teman-teman tadi kita ngebahas sebuah majas ya di situ. Love is like a river ya. Cinta itu seperti sungai ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata majas yang ada kata bagaikan ibaratnya, maka itu adalah, masih ingat majasnya apa? Yes, kalimat ini. Oke. Kalimat ini adalah sebuah simile, ya enggak? Simile. Oke, tapi sebelum ke sana, saya mau ngebahas dulu bahwa sajak ini terdiri dari berapa stanza. Masih ingat stanza tadi? Iya, stanza itu bait ya. Stanza itu ada bait first ya. Berapa bait nih sini? Yes, that's good. Di sini ada 2 bait ya. Ada 2 bait. Kemudian ada 8 baris ya. Ada 8 baris. Jadi 4 baris, 4 lines. 4 lines itu membentuk 1 stanza. Ya, jadi kalau jumlahnya ada 8 lines di sini berarti ngebentuk 2 stanza. Oke, kembali kita bahas per kalimatnya ya. Kemudian ada kalimat yang nomor 2, ada line 2, itu a never ending stream katanya. Cinta itu ibarat sebuah sungai, sebuah aliran yang tak pernah berhenti katanya gitu. Love is shared by each other. Cinta itu dibagikan ya, saling berbagi. To answer someone's dream, untuk menjawab impian seseorang ya. Kemudian it's never ending story. Sebuah cinta itu adalah bukan sebuah cerita yang berakhir ya. Jadi cinta itu katanya itu adalah sebuah cerita yang nggak ada akhirnya, nggak ada ending maksudnya gitu. Love is not a lie. Cinta itu bukan sebuah kebohongan. You can share all its glory katanya. Kita bisa mencari atau menemukan atau berbagi kemuliaan katanya, karena cinta itu nggak akan pernah mati. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini juga teman-teman muncul kata rhyme atau rima ya nggak sih? Misalkan nih line 1, love like a river. Kemudian rimanya bareng sama love is shared by each other, berakhiran R ya kan. Kemudian a never ending stream. Terus rimanya menggunakan kata dream, stream sama dream, river sama other ya kan, story kemudian sama glory, kemudian lie sama die. Nah, itu adalah sebuah rima yang muncul ketika kalian membuat sajak. Jadi sajak kalian itu akan menarik kalau misalkan dia rimanya sama, ada AA, BB dalam bahasa Indonesia, atau AA atau BB dan seterusnya. Endingnya atau rimanya gitu ya. Oke, kemudian dia juga menggunakan diksi atau pilihan-pilihan kata yang menarik agar ceritanya menarik dan juga puisinya terdengar lebih enak di telinga. Oke, nah ini adalah sebuah contoh dari sajak sederhana tentang cinta. Judulnya adalah God's Gift. Oke teman-teman, itu aja pembelajaran tentang poem ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi ini. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan teman-teman chat atau berkomentar ya di kolom komentar yang sudah saya buka. Kalau misalkan saya punya kesempatan dan bisa, akan saya jawab. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.